Kita share screen kan untuk soalnya ya. Oke. Nah, selamat pagi semuanya. Baik, Kalsa akan membahas tentang soal kita sebelumnya ya. Jadi ini adalah video pembelajaran yang membahas tentang soal-soal PTS sebelumnya. Baik, kita mulai sama-sama ya. Nah, yang pertama, dilihat di sini yang nomor 1 pembahasan tentang bahasa Indonesia dari Hanse ini. Nah, ini bacanya apa, Nana? Oke, bacanya cer. Yang paling tepat adalah jadi arti dari Hanse-nya yaitu di sini ya, jadi cer. Sebentar, ini no. Oke, artinya ini jawabannya yang benar yaitu yang A ya. Yang A. Jawabannya di sini. Selanjutnya, bahasa Indonesia dari Hanse ini yaitu ini bacanya adalah cuoce. Nah, ini artinya meja. Yang paling tepat yaitu meja. Nah, selanjutnya ini kita agak cepat soalnya ini tentang kosakata ya. Jadi anak-anak sambil mengingat juga dan nanti menulis ini ya pinyin-nya. Oke, selanjutnya bahasa Indonesia dari Hanse ini yang paling tepat adalah ini bacanya yaitu yitse. Nah, yitse, zuozi, yitse. Nah, yitse artinya kursi. Nah, yang paling tepat kursi ya. Kata selanjutnya, nomor 4, bahasa Indonesia dari Hanse ini, jianmian. Yang paling tepat adalah jianmian artinya di depan. Nah, jawabannya di depan ya. Kalau hongmian itu di belakang. Nah, jadi yang paling tepat yaitu di depan. Selanjutnya, urutan kalimat yang paling benar dari yang ini. Pertama ada Meiyo, Li, Shangjian. Nah, yang paling tepat adalah jawabannya C ya. Jadi Li, Meiyo, Shangjian. Jadi di dalam sekolah tidak ada market. Nah, itu. Jadi kalau misalnya Shangjian, Meiyo, Li, itu berarti di dalam market tidak ada sekolah. Ya, tentu saja ya. Jadi di dalam market, di dalam sekolah tidak ada market atau toko. Selanjutnya, jadi C ya jawabannya. Selanjutnya, nomor 6. Urutan kalimat yang paling benar dari yo. Lalu ada apa ini? 中国朋友我和美国朋友. Nah, itu ya. Ike. Lalu ada he, lalu ada miko pengyo. Yang paling benar adalah jawabannya D. Woyo ike Jungguo pengyo, he ike miko pengyo. Kenapa menggunakan ike? Ayo. Nah, ini jadi tugas ya. Jadi nanti kita share di grup kenapa harus menggunakan ike. Nah, sebelumnya Lasa sudah menjelaskan kenapa yang nomor 6 ini ya, kenapa menggunakan ike. Nah, itu dia. Selanjutnya, Lasa mau tahu nih jawabannya anak-anak semua. Baik, selanjutnya urutan kalimat yang paling benar dari cer, ma, wo, zuo, nang. Yang paling benar adalah, nah ini kita sebenarnya saya juga sudah menjelaskan ya, ini adalah sebuah kalimat pertanyaan bila ketemu dengan Hanse ini. Hanse-nya bacanya yaitu ma. Jawabannya yaitu apa? C ya, jadi 我呢走这儿吗?
Apakah, jadi neng, karena di sini ada tanda tanya ya. Jadi, bisakah saya duduk di sini? Nah, itu dia. Cer, artinya di sini. Oke, jadi jawabannya C. Selanjutnya, mana kata satuan dari Hanse ini ya? Wo mai yi shema shema bei zi. Yang paling benar adalah oke, jawabannya A ya. Ike peice yang ini ya, wo mai ike peice. Jadi dia menunjukkan sebuah kata satuan. Nah, selanjutnya mana kata satuan dari woyo u shema shema han yu shu? Nah, kata satuan dari shu yaitu yang mana Nana pilih? Oke, jawabannya pen ya. Jadi pen itu merupakan sebuah kata satuan dari su. Nah, itu dia. Jadi pen kata satuannya su itu kata satuannya yaitu pen. Nah, selanjutnya, manakah satuan kata dari wo jia you san shema shema ren? Nah, ini menunjukkan orang ya. Jadi dalam sebuah keluarga terdapat berapa orang? Nah, 我家有三什么什么人. Jadi di rumah saya terdapat 3 orang. Nah, kata satuannya yang paling benar yaitu ko. Jadi kalau kata satuan untuk yang orang ini menggunakan ko. Nah, ini yang menunjukkan ini ya. Jadi banyaknya. Nah, selanjutnya bahasa Indonesia dari 现在. Nah, ini diingat-ingat. 现在 adalah sekarang ya, jadi 现在 artinya sekarang. Kalau makan bahasa Mandarinnya apa? Bahasa Indonesia, ya bahasa Mandarinnya yaitu 吃饭. Nah ini ya, jadi 吃饭 bahasa Indonesianya yaitu makan. Nah diingat-ingat. Jadi kalau siang makan, sekarang, terus film juga ada ya. Jadi untuk yang nah, maaf. Jadi bahasa Indonesianya yaitu 吃饭. Bahasa Indonesia dari 吃饭 adalah makan. Maaf. Selanjutnya, bahasa Indonesia dari ini. Nah, ini kita juga sudah belajar. Ini kata satuan dari waktu atau jam. Nah, ini ya. Jadi jawabannya yaitu jam. Nah, karena yang menunjukkan misalnya Wutian jam 5 lewat. Nah, seperti itu ya. Jadi menunjukkan jam. Nah, selanjutnya bahasa Indonesia, maaf Lausa agak cepat ya kalau di kosakata karena kita kan sudah belajar tentang kosakata nih. Nah, Lausa cuma mengulangi sedikit. Selanjutnya, bahasa Indonesia dari Hanse ini. Ini bacanya apa? Oke, hui ya. Hui. Nah, hui ini bahasa Indonesianya yaitu kembali. Hui jia, pulang ke rumah, kayak gitu. Hui guo. Nah, itu dia ya. Jadi bahasa Indonesianya yaitu kembali. Selanjutnya, bahasa Indonesia dari fun. Nah, yaitu oke, menunjukkan menit. Nah, ingat misalnya upian, fan. Nah, gitu ya. Jadi kalau itu yang menunjukkan untuk menit, misalnya jam 5.12. Nah, jam 5 lewat 12 menit. Nah, seperti itu ya. Jadi fan artinya menit. Selanjutnya, penulisan Hanse dari jam 5.15 yang paling benar. Ini Lause sering ditemui anak-anak menulisnya ini ya, di A ya, kebanyakan di A. Jadi yang benar yaitu D. Nah, ingat kembali sebagai catatan, kalau 15 yaitu Ike. Ike. Nah, itu dia ya. Kalau 30 menit yaitu pan. Nah, kalau 45 menit itu sanke atau seshopan. Nah, itu juga bisa ya. Hanya itu yang bisa seperti dijabarkan itu. Nah, kalau misalnya 15 menit itu menggunakan ike. Selanjutnya, penulisan Hanse dari jam 9.30 yang benar adalah
Nah, jam 9.30 yang seperti Lause jelaskan, berarti jawabannya ini ya. 9:30. Nah, 9:30. Oke, selanjutnya penulisan Hanse dari jam 12.45 yang paling benar adalah 12:30. Nah, jam 12 kan 12. Nah, 12:30 jadi tambahkan tian karena ini jamnya yang di depan, menitnya di belakang jadi sanke. Nah, itu dia. Ada juga yang langsung lihat pilihnya ini, jam 12. Harusnya 12 ya. Oke, kalau 2 itu 20. Selanjutnya, urutan penulisan dari 时候我们去看电视电影什么 yang benar adalah jawabannya yang benar yaitu D ya. Nah, jawabannya 我们什么时候去看电影 ini juga Rosa sudah pernah bahas di bacaan di kewennya, bisa dilihat kembali ya. Jadi 我们什么时候去看电影 kita jam berapa pergi menonton film. Nah, itu dia ya. Nah, jadi 我们什么时候 ini 时候 ini bisa dikatakan seperti berapa, jam berapa gitu ya, untuk menunjukkan waktu. Oke, selanjutnya urutan penulisan dari kalimat yang pertama ada Beijing, Qu, Xinjiyi, dan juga Wo. Yang benar adalah yang mana? Yang benar yaitu 我星期一去北京. Nah, ini dia. Ini juga Lause ambil dari kewennya. Nah, ini anak-anak harus sering-sering baca kewennya juga ya. Jadi Lause juga mengambil soalnya dari situ. Jadi Lause membalik-balikan katanya. Jadi anak-anak bisa memilih. Nah, jadi diperhatikan ya untuk kewennya. Nah, ini 我星期一去北京. Jadi saya pada Senin pergi ke Beijing. Itu dia. Selanjutnya nomor 21. Oke, bahasa Indonesia dari apa ini? Tianji adalah cuaca ya. Jadi cuaca. Nah, kemarin kita juga sudah belajar. Tianji cemeyang. Nah, cuaca hari ini gimana sih? Ya, itu ya, bagaimana? Cuaca hari ini bagaimana? Nah, itu dia. Jadi Tianji artinya cuaca. Selanjutnya, bahasa Indonesia dari Hanse ini. Yaitu, ini apa? Taire. Nah, artinya panas. Nah, ini. Artinya panas, sangat panas. Taire. Nah, beda ya. Ada han, ada tai. Itu berbeda untuk pengertiannya. Kalau han ini lebih, kalau tai ini lebih dari han. Nah, kalau tai itu berarti udah sangat panas gitu. Kalau misalnya han itu panas ya, sangat panas tapi nggak lebih dari tai gitu. Kalau tai itu banget panasnya. Nah, seperti itu ya untuk pengertiannya. Kata selanjutnya, bahasa Indonesia dari Xiao Jie yaitu nona ya. Ayo, kemarin jadi miss atau miss. Nah, bahasa Indonesianya Xiao Jie yaitu miss atau nona. Itu dia. Selanjutnya, bahasa Indonesia dari Hanse ini yaitu Shanti. Nah, Shanti artinya badan ya, badan. Oke, selanjutnya bahasa Indonesia dari Hanse ini. Bacanya adalah Shui Guo, yaitu buah. Nah, bahasa Indonesia yaitu buah. Shui Guo artinya buah. Selanjutnya, bahasa Indonesia dari ini apa?
Isheng. Nah, baca kembali ya kawannya dan juga kosakatanya. Bahasa Indonesia dari Isheng yaitu dokter ya. Oke, jadi Isheng artinya dokter. Oke, selanjutnya urutan penulisan dari Cemiyang, Ni, Shenti, Mama. Yang benar adalah oke, jawabannya C ya. Jadi Ni Mama Shenti Cemiyang. Jadi kesehatannya mamamu bagaimana? Oke, gitu. Nah, selanjutnya Cemiyang. Ingat Cemiyang selalu di belakang ya. Ada juga soalnya ini pertanyaan. Jadi Cemiyang artinya kan bagaimana? Shenti artinya badan. Nah, itu dia. Selanjutnya berurutan penulisan dari Tai Hao, Shenti, Wo, Pu. Yang benar adalah ini menurut Lause sebenarnya bisa ya. Jadi Wo, Shenti, Bu Tai Hao artinya badanku, jadi kesehatanku nggak seberapa baik. Nah, itu ya, Bu Tai Hao. Nah, selanjutnya urutan penulisan dari Xiao, Jingdian, Bu Hui. Nah, ini kita sudah sering ulang ya untuk kalimat ini. Soalnya anak-anak semua bisa juga waktu langsung dengar. Jadi artinya Jingdian, Bu Hui, Xiaoyu. Jadi hari ini tidak hujan. Jadi Jingdian, Bu Hui, Xiaoyu. Artinya hari ini tidak hujan. Itu dia. Gitu ya. Selanjutnya, nomor 30. Urutan penulisan Tianji, Mingjian, Bu Hui, Han Hao, Xia Yu. Yang benar adalah, ayo, kebanyakan pilih jawabannya yang mana? Jawabannya D ya. Jadi, Mingjian, Tianji, Han Hao, Xia Yu artinya besok cuacanya bagus sekali, tidak hujan. Jadi kemungkinan tidak hujan. Jadi jadi jawabannya D. Selanjutnya nomor 31, bahasa Mandarin dari menelpon. Yang paling benar adalah yang mana? Yang A ya. Jadi yang A ini artinya menelpon, yaitu Tatian Hua. Nah, itu dia, Tatian Hua. Nah, ini untuk nomor 31, Lause minta, nanti ini ada yang Lause ini ya, jadi menuliskan artinya dari Hansanse seperti ini. Kata selanjutnya, bahasa Mandarin nelpon. Oke, selanjutnya. Bahasa Mandarinnya tidur. Yang paling benar adalah, oke, yang ini ya. Shui jiao. Nah, shui jiao artinya tidur. Nah, selanjutnya, bahasa Mandarin dari belajar yang paling benar adalah, oke, yang benar adalah shui. Nah, belajar artinya shui. Kata selanjutnya, ini juga kita kan sering bilang shui. Nah, belajar. Selanjutnya, susunan kalimat dari zai, wo, ne, shui jiao. Nah, ini dia. Kemarin kan Osa juga sudah memberikan rumus nih. Zai, shenme, shenme, ne. Nah, itu artinya menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung. Jadi penggunaan zai itu ya. Jadi jawabannya D ya. Jadi jawabannya D. 我在睡觉呢. Nah, itu dia. Baik. Selanjutnya, 我在睡觉呢. Saya sedang tidur. Nah, selanjutnya susunan kalimat dari men, kan, 我没在电视. Nah, ini juga kalau udah ketemu dengan me, dia tidak menggunakan ne. Ingat-ingat ya, jadi dia tidak menggunakan ne.
Nah, di sini. Jadi jawabannya apa? Jawabannya wo men mi zai kan dian shi. Nah, yang A ya. Jadi wo men mi zai kan dian shi. Nah, selanjutnya. Nah, nomor 36 ya. Jawaban yang paling benar untuk mengisi kolom yang kosong dari Cingtian, women na Cifan. Nah, ingat Cifan artinya makan. Hari ini kita mau makan di mana? Nah, ini langsung ambil dari soal tugas-tugas anak-anak semua ya. Jadi yang belum mengerjakan, segera mengerjakan. Oke, jadi nanti kalau untuk semesternya, jadi lebih mudah untuk mempelajari. Karena Lause juga mungkin beberapa akan mengambil dari tugas-tugasnya. Nah, lanjut. Cintian, woman, cinar, cifan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah ini ya, saja cifa. Nah, di sini juga dia membahas kita makan di rumah saja, gitu ya. Di rumah saja. Jadi jawabannya C. Nah, selanjutnya jawaban yang benar untuk mengisi kolom yang kosong dari Sotian Xiaowu Ni Zai Jia Zhou Shenme Ne? Oke, jawabannya wo he pengyou zai kan shu ne. Nah, itu ya. Jadi saya dengan teman saya membaca buku. Nah, itu ya. Oke. Jadi dia kan bertanya tentang besok sore kamu di rumah ngapain gitu. Kamu kerjaanmu apa? Terus dia jawab, saya dengan teman saya membaca buku. Oke, selanjutnya. Jawaban yang paling benar untuk mengisi kolom yang kosong dari 我家的小狗在吃饭什么什么. Nah, itu jawabannya adalah ne ya. Nah, di sini ada cai. Nah, jadi cai ingat pasangannya ne. Oke. Selanjutnya ingat rumusnya juga ya. Jadi rumus ini selalu tetap dipakai. Jawaban yang benar untuk mengisi kolom yang kosong dari 中国菜很好吃我们做中国菜什么? Oke, jawabannya B ya. Jadi Pak. Nah, jadi ini seperti mengajak untuk ini ya, Jungko Chai Han Hao. Jadi dia tuh makanan Jungko tuh enak banget gitu. Woman so Jungko Chai Pak. Jadi yuk kita masak masakan Jungko. Nah, itu seperti mengajak ya. Jadi Pak itu digunakan itu. Jadi menunjukkan sebuah kalimat yang ini ya, kayak sebuah ajakan ataupun sebuah ini ya, kalimat yang mengajak. Nah, selanjutnya, jawaban yang benar untuk mengisi kolom yang kosong dari wopu. Wopu sheme-sheme kan ni. Nah, saya tidak menonton, tidak titik-titik menonton film. Nah, artinya jawabannya yaitu wopu sihuan. Nah, sihuan artinya suka ya. Jadi wopu sihuan kantin ing. Nah, itu dia. Jadi untuk pembahasan materi kita, jadi untuk soal-soalnya itu ya. Jadi kita sudah membahas dari nomor 1 sampai 40. Nah, nanti anak-anak bisa melihat video ini untuk materi pembahasan. Jadi Lause di sini hanya membahas untuk jawabannya saja ya. Nah, Lause ini ada tugas untuk anak-anak semua. Jadi anak-anak bisa mengeprint untuk soalnya juga bisa, tidak lupa, ataupun juga nanti bisa ditulis di buku tulis. Nah, jadi dicatat ya. Jadi yang nomor 1 sampai yang nomor 4
Nah, di situ kan ada A, B, C, D, A, B, C, D. Nah, ini. Jadi ada A, B, C, D, A, B, C, D. Nah, ini Lause minta anak-anak semua untuk mencari Hanse-nya, mencari artinya ini apa. Itu ya. Artinya apa? Jadi bisa menulis Hanse saja, itu tidak apa-apa. Nah, selanjutnya, oh ini aja, agar lebih mudah karena banyak ya tugasnya anak-anak semua. Nah, jadi di sini untuk nomor 1 dengan yang nomor 4, nomor 1 sampai nomor 4, di sini kan ada Hanse ya, tapi di sini tidak ada pin in. Jadi Lause minta untuk anak-anak menulis pin in-nya dengan nadanya. Ditulisnya di sini, misalnya di sini diberikan dalam kurung, jadi terus diisi apa dari pin in-nya dan nadanya, lalu di sini. Jadi ditulisnya di sebelahnya ya untuk pin in-nya. Itu untuk nomor 1 sampai nomor 4. Nah, selanjutnya yang nomor 5, di sini kan kita sudah menjawab jawaban yang benar. Nah, Lause minta untuk yang ini ya, jadi bila menemukan soal yang misalnya ada urutan kalimatnya, Lause minta anak-anak menulis pin in-nya dan juga artinya, jadi menulis di sebelahnya ya. Jadi anak-anak ditulis di sebelahnya pin in, lalu artinya. Nah, ini pin in lalu arti. Nah, itu. Jadi untuk khusus urutan kalimat itu, untuk soal yang urutan kalimat, anak-anak nanti jawaban benarnya menuliskan pin in lalu juga artinya. Jadi diartikan ya. Oke, selanjutnya itu untuk urutan kalimat. Jadi setiap soal ya ada urutan kalimat, mengerjakannya seperti itu. Selanjutnya ini untuk nomor 8 sampai nomor 10 ini menulis ininya ya. Jadi di sininya sebentar. Oke, untuk nomor 8 sampai 10 ini menulis ininya saja ya. Jadi di sini ditulis di sampingnya ini untuk pin in-nya saja. Yang untuk jawaban benarnya saja ya. Jadi yang 8 sampai 10 ini menulis jawaban benar untuk pin in-nya dengan nadanya. Selanjutnya untuk nomor 11 sampai nomor 15 kembali seperti untuk mengerjakannya dari nomor 1 sampai nomor 4. Jadi menulis pin in-nya dengan nadanya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau menemukan soal yang sama, misalnya artinya ini apa Hanse ini, itu yang ditulis pin in-nya. Selanjutnya untuk nomor dari untuk ini nomor 16 sampai 18 ini menuliskan pin in-nya. Jadi sesuai dengan ini ya. Untuk jawaban benar saja. Jadi di jawaban yang benar ini menuliskan pin in-nya. Pin in dan nada ya. Jadi 16 sampai 18. Ingat jawaban benar saja. Selanjutnya ini untuk nomor urutan-urutan sama seperti sebelumnya yang saya jelaskan. Dari nomor 21 juga sampai 26 sama seperti yang saya jelaskan untuk pengerjaannya. Urutan penulisan dari 27 sampai 30 sampai 30 juga sama ya untuk mengerjakannya. Jadi jawaban benarnya dituliskan pin in dan juga artinya. Dan dari nomor 31 sampai 33 ini menuliskan ini artinya. Arti dari tiap Hanse-nya. Nah, ini ada Tatian Hua, Tatian Shi, Kantian I, Tatian Nao. Nah, itu dituliskan ya artinya, masing-masing artinya saja. Oh, iya, artinya saja ya. Jadi, biar tahu anak-anak semua ini ya, bisa mengartikan untuk Tatian Hua untuk arti-artinya. Dan juga pin in-nya ya. Jadi, pin in dan juga artinya. Selanjutnya, itu dari nomor 31, maaf. Sebentar. Itu dari 31 sampai 33. Jadi ini masing-masing ini dituliskan artinya ya.
arti dan pinyin. Jadi kosakatanya anak-anak juga semuanya bertambah. Oke. Selanjutnya ini susunan kalimat sama dengan sebelumnya, jawaban benarnya saja ya. Selanjutnya susunan kalimat masih sama, 34, 35 itu masih sama. Selanjutnya 36 sampai 37 ini sama, jawaban benarnya dituliskan pinyin dan juga artinya di sebelahnya ya. Selanjutnya hanya jawaban benar saja. Dari 38 sampai 40 untuk jawaban benarnya itu dituliskan pin-in-nya dengan artinya. Dituliskan pin-in-nya saja. Jadi itu ya untuk tugasnya anak-anak semuanya. Jadi Lause tahu semuanya mengerjakan atau tidak. Oke, jadi cukup jelas ya dari pemberitahuan Lause. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Bila kurang paham, nanti kita bisa share di grup ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.